Chapter 236 Mundur untuk membuat rencana. Spekulasi demi spekulasi telah Lin Yan pikirkan. Lah tahu bahwa masih banyak rahasia yang belum ia ketahui sampai saat ini. Terutama tentang dua kaisar manusia, dan yang terpenting adalah tentang kaisar manusia kedua yang melahap 7 pangeran iblis. Baik. Karena itu, aku akan memberitahumu tentang satu fakta. Kau tahu tempat apa dikuburnya Bahtera kuno itu? Tanya Lin Yan dengan senyum kecil. Kedua iblis saling memandang karena tentu tidak tahu. Nisuang menatap Lin Yan kembali dan bertanya, apakah ada sesuatu yang spesial tentang tempat itu? Tanyanya. Ya. Lin Yan melempar sebuah peta ke arah Nisuang. Nisuang menangkap peta lalu melihatnya dengan seksama. Ketika ia melihat lokasi peta, ia pun memperhatikan semua daerah. Ia terbang lebih tinggi untuk menentukan di mana mereka saat ini. Tentu ia akan memeriksanya lebih dulu agar Lin Yan tidak menipunya. Setelah memeriksa daerah tersebut, ia kembali melihat ke arah peta dan daerah tersebut bernama Reruntuhan Klan Long. Ini adalah daerah Reruntuhan Klan Long. Ucap Nisuang dan sudah sedikit mengerti ke arah mana pembicaraan. Karena kau tahu, aku akan memberitahumu tentang sesuatu yang sangat sederhana. Peta itu adalah peta lama dan saat ini letak klan Long berada di. Lin Yan melempar kembali satu peta lagi dengan senyum kecil di wajahnya. Nisuang menangkap peta lalu melihatnya dengan seksama. Memang benar bahwa peta sebelumnya tidak menunjukkan keseluruhan wilayah. Dan peta baru menunjukkan dua kerajaan besar tetapi reruntuhan klan Long tidak lagi dicatat. Yang aku ingin katakan, Bahtera kuno disegel tepat di bawah klan Long di zaman lampau. Kenapa kaisar manusia memilih tempat itu? Kau pasti bisa memperkirakannya. Lanjut Lin Yan dengan seringai lebar lalu melanjutkan lagi, karena lamanya waktu berlalu. Klan Long tidak mengetahui tentang itu dan memilih untuk pindah ke tempat yang lebih makmur daripada bertahan di tempat tandus ini. Wajah Nisuang semakin gelap dan langsung meremas peta yang diberikan oleh Lin Yan. Aku mengerti sekarang apa tujuanmu, musuh dari musuhmu adalah rekan. Balas Nisuang dingin dan sedikit tidak terima dengan cara Lin Yan yang tampak memperalat mereka untuk memusnahkan klan Long. Sebab, hanya klan Long yang saat ini kemungkinan memiliki ikatan dengan kaisar manusia yang mereka kenal walaupun itu tidak pasti. Namun, Lin Yan tahu dengan pasti bahwa klan Long tidak memiliki ikatan dengan kaisar manusia. Kenapa ia berpikir seperti itu? Tentu saja mengingat kembali tentang waktu kapan roh Dewi Kematian disegel siapapun akan paham bahwa waktu seperti itu tidak akan mungkin bagi satu klan setingkat klan Long tetap bertahan. Karena kau memberikan informasi ini, maka kami akan membantumu memusnahkan klan Long. Aku paham bahwa kau memusuhi mereka. Di peta ini terlihat bahwa klan Long adalah penguasa kerajaan bintang. Dan kau tampaknya memiliki banyak musuh dan mungkin disebabkan oleh kerajaan bintang. Apakah aku salah? Karena aku tidak mampu berurusan dengan mereka, kau ingin meminjam tangan kami. Ucap Nisuang. Senyum kejam muncul di wajah Lin Yan. Tidak mampu. Apa kau tidak terlalu menganggap remeh diriku? Darah Lin Yan mendidih mendengar ucapan Nisuang. Jika pengendaliannya kurang, mungkin ia akan menerjang saat ini karena ia bukan tipe yang akan tinggal diam jika dianggap sepele oleh iblis yang ia anggap rendahan. Kau terlalu meremehkan aku, iblis. Aku telah memberikan informasi yang sesuai, aku menunggu kabar kehancuran klan Long.
Perlihatkan kepadaku jika kalian memang mampu dan bukan hanya mengatakan omong kosong. Balas Lin Yan dingin. Apa katamu? Nisuang tentu tidak terima juga karena Lin Yan menganggap ras iblis seperti tidak akan mampu memusnahkan klan Long. Karena harga diri Nisuang sebagai iblis tingkat tinggi, ia pun langsung melesat ke arah Lin Yan untuk memberinya pelajaran. Fusi. Lin Yan dan Xia Yuer pun langsung melakukan fusi dan menerjang juga ke arah Nisuang. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Lin Yan pun mengayunkan tombak pembunuh naga sekuat tenaga ke arah Nisuang. Tring. Bush. Ledakan ki terjadi dalam sekejap. Kedua serangan seimbang yang membuat Nisuang terkejut bahwa kekuatan fisik akan mampu mencapai level tersebut. Bam! Lin Yan dengan reaksinya yang sangat cepat pun langsung mengayunkan lengan kirinya dan membuat Nisuang terpental sangat jauh. Formasi cahaya, langkah cahaya. Dung! Di kedua telapak kaki Lin Yan, lingkaran formasi pun tercipta. Ia pun langsung melesat dengan kecepatan tinggi menjauh dari lokasi para iblis. Nisuang yang menyetabilkan tubuhnya pun memasang wajah yang sangat jelek. La menyentuh permukaan kulit di perutnya karena merasakan ki yang sangat mengerikan mencoba menggerogoti tubuhnya ketika meresap ke dalam tubuhnya. Orang itu sangat berbahaya. Aku tidak menyangka bahwa ada binatang roh campuran memiliki kekuatan sebesar itu ketika melakukan fusi dengan roh walaupun keduanya hanya memiliki tingkat kultivasi alam langit tahap pertama dan kedua. Nisuang yang tahu betapa berbahayanya Lin Yan pun menatap ke arah satu iblis lainnya. Katakan ini kepada Tuan Niguo bahwa ada binatang roh campuran berbahaya. Aku akan menyusuri tempat ini lebih dulu. Buat basis sementara sebelum kita menyerang tempat tertentu yang kemungkin memiliki hubungan dengan Kaisar Manusia. Perintah Nisuang. Perintah Nisuang. Baik. Iblis tersebut pun langsung menghilang dalam sekejap menuju sosok yang bernama Niguo, salah satu iblis terkuat tingkat tinggi yang disegel di dalam Bahtera kuno. Nisuang menatap ke arah tempat Lin Yan kabur dengan wajah dingin. Walaupun mungkin kau ingin menghancurkan kerajaan yang bernama Kerajaan Bintang itu dengan sikapmu, kau akan tetap menjadi buruanku suatu hari nanti. Tidak boleh ada ras yang lebih kuat daripada ras iblis. Kami juga harus mempersiapkan sesuatu untuk membangkitkan Pangeran Iblis walaupun kemungkinannya kecil. Batinnya dan menghilang mengelilingi tempat tersebut. Lin Yan yang masih dalam bentuk fusi terus bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ia paham bahwa akan sangat sulit melawan iblis setingkat itu. Jika saja ia memiliki celah untuk menyerang seperti ketika membunuh Tetua Agung Sekte Naga Langit, ia pasti akan tetap berada di sana. Setelah bergerak selama hampir sejam, Lin Yan merasakan bahwa tubuhnya dan Xia Yuer hampir terpisah secara paksa. Ia pun mencari tempat yang aman karena tubuhnya saat ini kelelahan menahan fusi yang lama. Ketika menemukan tempat bersembunyi, keduanya pun terpisah. Hufet, Hufet, Lin Yan. Iblis sebelumnya sangat menyeramkan. Aku tidak ingin bertarung dengannya lagi. Xia Yuer langsung duduk di permukaan tanah di dalam gua karena merasa masih ketakutan. Lin Yan yang lelah hanya menatap ke arah Xia Yuer dengan gelengan kepala. La tahu bahwa masih butuh waktu bagi Xia Yuer untuk dewasa agar tidak takut melakukan pertarungan melawan musuh yang jauh lebih kuat. Pulihkanlah ki milikmu. Setelah itu kita akan bergerak lagi. Lin Yan pun langsung duduk bersila juga setelah mengatakan itu. Ia menutup matanya dan memikirkan banyak hal serta membuat rencana ke depannya.
Aku akan kembali ke klan Gu untuk saat ini lalu pergi ke lokasi klan Long berada untuk mencari peluang menghabisi mereka. Batin Lin Yan. Juga, ketika ia memberitahu semua tentang yang terjadi, sudah pasti hal ini akan melibatkan kerajaan bulan juga. Inilah yang ditunggu olehnya. Ia harus bergerak di belakang layar saat ini, ketika kedua kerajaan bertarung melawan iblis. Ia juga akan mengambil kesempatan untuk melakukan serangan terhadap beberapa kultivator yang sedari awal menjadi targetnya. Chapter 237 Diskusi dan Rencana. Terlihat saat ini Lin Yan sedang bergerak dengan kecepatan penuhnya menuju ke arah lokasi klan Gu berada. La ingin memberitahukan tentang apa yang terjadi selama datang ke reruntuhan klan Long. Dalam waktu beberapa hari Lin Yan bergerak dengan kecepatan penuhnya, ia pun tiba di bukit segitiga tempat klan Gu berada. Di perjalanan, Lin Yan tidak menemukan keberadaan Gu Feng dan Gu Yang. La tidak tahu apakah keduanya telah kembali ke klan Gu atau tidak. Sesampainya di gerbang klan, Lin Yan pun menatap penjaga yang semakin banyak berkumpul. Kau sudah kembali. Gu Feng dan Gu Yang telah datang setengah hari yang lalu. Saat ini, pertemuan klan akan segera diadakan. Aku diperintahkan agar memberitahumu tentang ini dan pergilah ke aula klan tempat berdiskusi. Gu Ping yang melihat Lin Yan datang langsung berbicara dan memerintahkan para penjaga lainnya membuka formasi. Baik Paman. Terima kasih. Balas Lin Yan dan langsung masuk ke dalam klan ke tempat pertemuan diadakan. Setelah mencapai aula klan, Lin Yan yang datang pun dipersilahkan oleh beberapa anggota klan Gu yang menjaga pintu. Tentu mereka mengenal Lin Yan dengan sangat baik. Saat memasuki ruangan pertemuan, terlihat sangat banyak anggota klan Gu. Semua dari mereka memiliki tingkat kultivasi alam langit. Banyak dari anggota klan Gu yang menatap Lin Yan datang. Tetapi mereka tidak protes sama sekali tentang keterlambatan Lin Yan karena adanya penjelasan dari Gu Yang dan Gu Feng yang sudah tiba lebih dulu. Aku sudah menjelaskan semuanya. Penjelasan Gu Yang dan Gu Feng sedikit kabur. Maka dari itu, aku meminta Lin Yan untuk menceritakan kejadian yang ia saksikan karena kembali belakangan. Setelah Lin Yan datang selama hampir 10 menit, Tetua Agung Klan Gu pun mempersilahkan Lin Yan berbicara. Lin Yan berdiri dan tidak mau berbasa-basi. Ia pun menceritakan banyak hal yang ia ketahui tetapi tidak menyinggung soal iblis agar kepanikan tidak terjadi. Keberadaan iblis pastilah hanya ada di dalam dongeng bagi para manusia. Tentu mereka akan menganggap Lin Yan membual sehingga ia tidak perlu menjelaskan apapun tentang iblis. Ketika mendengar bahwa para makhluk aneh itu ingin menebas dendam kepada keturunan tertentu yang diduga adalah klan Long, semua dari anggota klan Gu sedikit bersemangat. Aku telah mencoba untuk membuat mereka bermusuhan dengan klan Long. Tampaknya itu memang kenyataan bahwa ada anggota klan Long di zaman dulu menyegel mereka di bawah reruntuhan klan Long. Tetapi, mereka tetaplah ancaman yang sangat besar karena memiliki kekuatan layaknya sebuah kerajaan besar. Aku telah membuat prediksi bahwa kerajaan bintang akan membuat aliansi dengan kerajaan bulan. Kalian pasti paham apa yang akan terjadi jika memang ada ancaman besar bagi dua kerajaan. Juga, Lin Yan menghentikan kata-katanya karena mengingat tentang Gurong dan Tetua Agung Sekte Naga Langit. Apakah ada hal lainnya? Tanya terus Agung Klan Gu. Ya. Ini tentang Gurong dan Tetua Agung Sekte Naga Langit. Aku mengambil ini darinya, ini adalah cincin ruang Tetua Agung Sekte Naga Langit yang aku bereskan ketika ada kesempatan sewaktu dia melawan musuh.
Lin Yan pun menyerahkan cincin ruang kepada tetua agung klan Gu karena ia sudah memeriksa isinya lebih dulu. Apa? Kau membereskan tetua agung Sekte Naga Langit. Bagaimana caramu membereskan kultivator sekuat itu? Apakah ada yang mengetahuinya? Jika ya, Sekte Naga Langit tidak akan tinggal diam. Banyak anggota klan Gu yang langsung bertanya dan tentu saja tidak akan percaya begitu saja dengan cerita Lin Yan. Tenang. Biarkan aku memeriksa isi cincin ruang ini. Teriak tetua agung klan Gu keras dan menatap semua anggota klan Gu. Ketika ruangan menjadi sunyi, tetua agung klan Gu pun memeriksa cincin ruang tanpa melewatkan apapun. La terkejut saat melihat token klan Gu dan beberapa benda lainnya yang berkaitan dengan klan Gu. Juga, ketika melihat identitas asli tetua agung Sekte Naga Langit, tetua agung klan Gu pun langsung menamparkan meja dengan keras sampai retak. Anggota klan Gu lainnya terdiam karena terlihat saat ini tetua agung klan Gu sangat marah. Ada apa saudaraku? Tanya patriark klan Gu yang duduk di sebelah tetua agung klan Gu. Periksalah. Patriark klan Gu langsung serius dan memeriksa cincin ruang. Matanya pun melebar dan auranya bocor sedikit saat melihat beberapa hal tertentu. Bisakah Anda menjelaskan tetua agung? Salah satu tetua pun berbicara. Baik. Akan aku jelaskan. Tetua Agung Sekte Naga Langit memiliki identitas asli yaitu anggota klan Gu, keturunan pemberontak yang mencoba mengambil posisi patriark generasi sebelumnya, juga merupakan kakak tertua dari Gurong. Kalian pasti ingat tentangnya yang mencoba membunuh patriark saat ini ketika kami masih sangat muda. Juga, dia memiliki rencana busuk yaitu melakukan ritual darah bagi semua anggota klan Gu untuk mencapai tingkat kekuatan legendaris yang tentu kalian tahu tentang hal itu karena dianggap sangat jahat. Ini adalah buktinya. Terus Agung klan Gu melihat ke arah saudaranya lalu mengangguk. Patriark klan Gu pun langsung mengeluarkan semua bukti yang membuat anggota klan Gu sangat marah. Itu juga berkaitan dengan kuil Dewi Salju. Mereka semua paham kenapa saat pindah ke Kerajaan Bulan, Sekte Naga Langit menyerang mereka. Itu sudah pasti karena perintah dari Tetua Agung Sekte Naga Langit. Karena ini, jika semuanya seperti yang diprediksi oleh Lin Yan tentang kerjasama antara dua kerajaan, maka kalian harus berhati-hati dengan Sekte Naga Langit. Mereka tidak akan mendengarkan penjelasan kita jika ada yang mengetahui tentang siapa yang membunuhnya. Juga, jika mereka melakukan gerakan, bunuh di tempat tanpa ragu. Perintah Tetua Agung Klan Gu. Semua anggota klan setuju dengan perintah itu. Apakah ada hal lainnya Lin Yan? Tanya Tetua Agung Klan Gu. Lin Yan melihat ke sekelilingnya dan tidak menemukan istrinya. Jika Gu Yin ada di tempat itu, ia tidak akan berbicara apa-apa lagi. Pertama, hubungi asosiasi alkemis. Katakan semua tentang kejadian ini. Tuan Liu pasti akan setuju dengan proposal yang aku ajukan walaupun aku tidak akan berada di sana ketika kalian mengirim informasi tentang hal yang aku temukan lainnya, yaitu bahtera kuno yang muncul tiba-tiba di reruntuhan klan Long. Lin Yan pun menjelaskan secara detail tentang benda tersebut yang kemungkinan memiliki fungsi lainnya sebagai alat transportasi. Apakah mereka akan setuju untuk membantu merebut sesuatu yang kau sebut sebagai bahtera kuno meski belum tahu fungsi utamanya? Dan apa maksudmu kau tidak akan berada di sana ketika negosiasi? Tanya Tetua Agung Klan Gu heran. Alasan mereka setuju, karena kemungkinan aku akan memiliki cara untuk menggunakan bahtera kuno itu. Dan kenapa aku tidak akan ada di sana?
Itu karena aku akan pergi ke suatu tempat yang memiliki kemungkinan paling besar untuk mengambil kunci pengendalian Bahtera kuno. Lanjut Lin Yan. Di mana itu? Tanya tetua agung klan Gu penasaran. Semua anggota klan juga penasaran dari mana Lin Yan mengetahui semua hal itu. Aku tidak bisa menjelaskannya saat ini. Namun, tempat itu berhubungan dengan klanku sendiri. Balas Lin Yan sambil perlahan berdiri lalu melanjutkan, aku akan pergi setidaknya selama setengah tahun. Cobalah untuk bersiap-siap terhadap perang besar yang mungkin akan segera pecah. Setelah mengatakan itu Lin Yan pun menghilang dalam sekejap. Awalnya ia ingin menyusup ke klan Long. Tetapi, ia merubah rencananya karena merasa kekuatannya saat ini masih sangat lemah. Dan cara tercepat untuk menaikkan kultivasinya dan mencari beberapa kebenaran lainnya pasti ada di tempat tersebut, salah satu tempat peninggalan Kaisar Manusia, Lembah Naga. Chapter 238 Kembali ke Lembah Naga. Klan Gu. Lin Yan pergi tanpa pamit kepada Gu Yin. Ia paham bahwa jika ia berpamitan, istri anehnya itu pasti akan meminta untuk ikut dengan paksa. Ia tentu sangat menyayangi Gu Yin walaupun sifatnya sangat aneh. Ia mungkin tidak bisa menolak permintaan Gu Yin sehingga ia harus pergi tanpa meminta izin. Patriark, tetua agung klan Gu dan Gu Shen terdiam melihat Lin Yan yang tampak pergi buru-buru. Ketiganya mengetahui bahwa Lin Yan sengaja untuk menghindar Gu Yin. Bahkan ibu mertua Lin Yan pun tahu dengan pasti apa yang dipikirkan oleh menantunya itu. Semua dari mereka paham bahwa kepergian Lin Yan harus dirahasiakan dari Gu Yin. Untuk Gu Yang dan Gu Feng juga mengerti seketika. Setelah itu, tetua agung pun mengirim pesan melalui telepati ke semua anggota klan bahwa Lin Yan tidak pernah terlihat di klan Gu. Dan keluarga Gu Yin hanya bisa membuat alasan logis tentang Lin Yan pergi karena hal khusus. Dalam waktu beberapa menit, Lin Yan langsung keluar dari klan Gu. La menoleh sejenak dan menggelengkan kepalanya. Lin Yan, kemana kita akan pergi? Tanya Xia Yuer yang duduk di bahu Lin Yan dengan penasaran. Kita akan pergi ke tempat yang berkaitan denganku. Balas Lin Yan. La pun mengeluarkan sayapnya dan terbang secepat yang ia bisa menuju lembah naga. Xia Yuer sedikit bersemangat karena memikirkan tempat itu mungkin asal tempat Lin Yan. Tetapi, ia tidak pernah tahu bahwa Lin Yan akan membawanya ke tempat yang gelap sekali lagi. Waktu terus berlalu, iblis telah membuat basis sementara mereka untuk menetap dekat dengan Bahtera kuno. Hal pertama yang mereka lakukan adalah mengumpulkan semua informasi tentang daratan utara. Meskipun mereka semua awalnya kuat, saat ini, kekuatan mereka hanya sebanding dengan satu kerajaan besar saja. Mereka tidak ingin binasa sebelum mencapai kekuatan puncak mereka. Di sisi lain, Kerajaan Bintang telah mengirim permintaan mendadak terhadap Kerajaan Bulan sesuai dengan prediksi Lin Yan. Petinggi klan Long menceritakan tentang makhluk kuat yang mungkin berpotensi menghancurkan manusia. Keluarga Kerajaan Bulan tentu telah mengetahui tentang hal itu karena klan Gu memberitahu apa yang terjadi. Dan dua kultivator kuat sebelumnya yang ada di dekat Bahtera kuno juga berasal dari Kerajaan Bulan sehingga mereka tahu bagaimana kuatnya musuh yang muncul tiba-tiba dari dalam tanah bersama dengan kapal raksasa. Klan Gu juga telah melakukan pembicaraan tentang apa yang Lin Yan katakan sebelumnya. Pemimpin klan Li Hu setuju begitu saja dan menunggu waktu yang tepat untuk bergerak juga. Mereka tentu akan mengambil kesempatan juga untuk mencari tahu apa sebenarnya kapal raksasa asal makhluk kuat yang muncul.
Juga, karena ini adalah permintaan Lin Yan, tentu Li Hu akan menanggapinya. Ia juga mempersiapkan banyak hal tentang kerjasama antara dua kerajaan besar. Namun, di balik aliansi itu, banyak konspirasi yang terjadi juga. Dua keluarga kerajaan tentu akan mencoba mengambil untung. Itulah sifat manusia yang sebenarnya, selalu mengutamakan keuntungan di atas segalanya. Perbatasan Kerajaan Bulan dan Bintang. Saat ini, Lin Yan sudah berada di perbatasan dua kerajaan. Ia terus bergerak dan tahu bahwa tidak lama lagi ia akan tiba di kota Zhu. Kita hampir tiba. Lin Yan pun menatap daerah sekitarnya merasa sedikit nostalgia karena ia pernah ke tempat tersebut bersama dengan kakaknya, Huan Kai. Tidak sampai setengah jam kemudian, Lin Yan turun dari langit dan tiba di pinggiran lembah naga. Inikah tempat yang kita tuju? Xia Yuer pun langsung masuk ke dalam pakaian Lin Yan lalu menjulurkan kepalanya keluar sedikit untuk mengintip. Lin Yan tidak bisa berkata-kata karena Xia Yuer sangat takut dengan kegelapan. Ia merasa bahwa itu berkaitan dengan kiti pecahaya milik Xia Yuer. Lin Yan, tidak bisakah kita mencari tempat lain untuk bermain? Tanya Xia Yuer mendongak ke arah atas dengan tatapan memelas agar mereka tidak masuk ke dalam hutan yang sangat gelap. Kita tidak punya pilihan lain. Aku ingin memeriksa banyak hal di dalam sana karena sebelumnya aku pernah ke tempat ini tetapi belum memeriksa semua tempat. Lin Yan pun langsung melesat ke dalam hutan dengan kecepatan penuh tanpa menunggu balasan Xia Yuer. Xia Yuer hanya bisa pasrah. Tetapi ia merasa sedikit aman ketika bersembunyi di dalam pakaian Lin Yan. Lin Yan terus bergerak ke arah dalam lembah naga. Ketika ia pertama kali datang, butuh waktu baginya dan Huan Kai mencapai tempat klan kuno Zhu berada. Dengan kekuatannya saat ini, ia tahu bahwa ia akan tiba dalam waktu jauh lebih cepat. Dalam perjalanan pun, Lin Yan menatap banyak binatang roh dengan mata raja. Ia sedikit terkejut karena kekuatan para binatang roh di tempat itu meningkat drastis. Bahkan sangat banyak kini binatang roh setingkat alam bumi. Tetapi, Lin Yan hanya mengabaikannya dan terus bergerak. Dalam waktu tidak sampai 2 hari, ia pun tiba di jalan masuk ke lokasi klan kuno Zhu. Tanpa membuang waktu, ia pun langsung masuk ke dalam. Sebelumnya, Lin Yan dan Huan Kai hanya memeriksa satu bangunan saja untuk mencari cara masuk ke dalam jurang yang tampak tidak memiliki dasar. Karena itu, kali ini Lin Yan memeriksa semua petunjuk yang ada di semua bangunan. Ia sangat yakin bahwa akan ada sesuatu yang tertinggal yang bisa menjadi sesuatu yang sangat penting tentang tempat peninggalan sejarah tersebut. Hari terus berlalu, jumlah kediaman yang ada di sana sangatlah banyak. Ia harus memeriksanya dengan cermat tanpa melewatkan detail apapun. Pada hari ketiga, Lin Yan pun memasuki salah satu gedung yang besar juga walaupun tidak sebesar gedung yang kemungkinan adalah milik patriark. Ketika pertama kali masuk pun, Lin Yan terkejut karena sangat banyak buku di dalam sana, tempat itu layaknya sebuah perpustakaan. Apakah aku harus memeriksa semua buku-buku tua ini? Tanya Lin Yan dengan nada pahit. Lin Yan, lihat. Xia Yuer yang masih bersembunyi di dalam pakaian Lin Yan pun menunjuk ke arah ruangan tertentu di dalam bangunan itu. Meskipun tempat itu gelap, pandangan setiap kultivator atau roh yang telah mencapai tingkat alam langit akan sangat tinggi dan mudah melihat di dalam kegelapan. Ketika melihat arah yang ditunjuk oleh Xia Yuer, Lin Yan tertegun karena ada lambang tertentu yang digambar di dinding. Namun, bukan itu yang menjadi perhatian Lin Yan,
tetapi gambar di tengah lambang tersebut. Tampaknya memang benar. Keempat klan kuno memiliki hubungan dengan Kaisar Pertama dan Kaisar Kedua. Ucap Lin Yan saat menatap gambar besar. Di sekitar gambar utama, banyak makhluk yang telah dilihat oleh Lin Yan, mereka adalah iblis. Dan gambar utama di dinding yang luas itu adalah Bahtera kuno. Chapter 239 Siapa dia? Lembah Naga. Ternyata benar bahwa Kaisar Pertama dan Kedua memiliki hubungan dengan keempat klan kuno. Lin Yan yang membuat spekulasi tidak bisa tidak terkejut juga karena gambar yang ada di dinding tersebut menampilkan beberapa adegan lainnya. Lin Yan pun perlahan berjalan ke dalam ruangan tersebut. Ketika ia masuk ke dalam, di langit-langit ruangan terdapat formasi yang tidak aktif. Karena ia menggunakan mata raja, sesuatu seperti itu tidak akan bisa lepas dari pandangannya. Formasi ini lumayan kuat. Apa kau bisa membongkarnya, Lin Yan? Tanya Xia Yuer. Lin Yan tidak menjawab, ia perlahan melayang ke atas langit-langit. Dengan mata raja, ia terus memeriksa semua pola-pola yang ada pada formasi tersebut. Di tangan kiri Lin Yan, ki-nya pun perlahan merembes. Terdapat banyak pola-pola rumit yang terlihat di jari-jari serta telapak tangannya. Setelah itu, Lin Yan pun menyentuh permukaan langit-langit. Formula yang ia tulis menggunakan ki perlahan meresap ke langit-langit. Ruangan tersebut bersinar perlahan. Semua gambar-gambar yang ada di seluruh permukaan dinding pun perlahan bersinar terang yang membuat ruangan tersebut tidak lagi gelap. Di tengah-tengah ruangan, Lin Yan tetap melayang di udara dan menatap semuanya. Banyak gambar yang menunjukkan tentang sejarah, tetapi tatapannya saat ini terpaku ke satu gambar. 7 Pangeran Iblis. Gumam Lin Yan saat melihat 7 sosok iblis yang tampak sangat perkasa. Namun, satu hal yang menjadi fokus Lin Yan saat ini adalah seorang pria muda berambut hitam panjang yang diikat ekor kuda memegang pedang berwarna merah sedang berhadapan dengan 7 pangeran iblis. Siapa itu Lin Yan? Tanya Xia Yuer menunjuk ke arah pemuda yang memiliki senyum bahagia. Tubuhnya dilumuri oleh banyak darah hitam dan merah. Aura hitam kemerahan terus menyelimutinya. Gambar tersebut tampak sangat nyata. Juga, yang membuat siapapun terkejut, sosok tersebut sangatlah muda. Aku menduga bahwa dia adalah sosok yang dijuluki sebagai Kaisar Manusia generasi kedua. Jawab Lin Yan saat menatap sosok yang tersenyum sangat bahagia saat berhadapan dengan 7 pangeran iblis. Di sekitar tempat pemuda tersebut, terlihat jutaan mayat iblis yang tewas di pedang pemuda tersebut. Awalnya Lin Yan mengira itu adalah permukaan tanah aneh yang ada di alam iblis, tetapi tidak sama sekali. Semua dari itu adalah mayat-mayat iblis yang menumpuk. Saking banyaknya, seluruh tempat ditutupi oleh mayat. Kaisar manusia. Dia sungguh hebat mampu mengalahkan semua iblis-iblis itu. Seru Xia Yuer. Ya, Lin Yan pun mengangguk setuju. Tetapi, ada satu hal yang ia sadari saat ini. Kaisar manusia generasi kedua adalah sosok yang pasti sangat mencintai pertarungan, pembantaian dan pertumpahan darah. Apa itu? Batin Lin Yan. Ia pun menghilang seketika dan muncul di depan dinding. Ada formasi yang sangat tersembunyi yang bahkan hampir lolos dari mata raja miliknya. Tap. Lin Yan menyentuh permukaan dinding dan ki yang sangat mengerikan pun menutupi seluruh ruangan. Tekanan yang sangat besar pun memenuhi ruangan tersebut yang membuat Lin Yan pun terkejut sementara Xia Yuer ketakutan. Tetapi ki tersebut tidak mengincar mereka sama sekali.
Semua ki tersebut perlahan berputar di tengah ruangan dan membentuk sebuah gambar. Bom! 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 Saat ini, terlihat pertarungan antara Kaisar Manusia generasi kedua seorang diri melawan 7 Pangeran Iblis. Ketika pemuda itu mengayunkan pedangnya, itu bahkan membelah gunung dalam sekejap. Lin Yan menatap itu mengepalkan tangannya dan tahu bahwa itu adalah kekuatan yang sangat mengerikan. Aura yang terpancar dari pertarungan tersebut tampak sangat nyata walaupun hanyalah ilusi semata. Juga, Lin Yan sangat terkejut ketika melihat pemuda tersebut memiliki reaksi yang sangat cepat. Bahkan sebelum salah satu pangeran iblis menyerang, dia sudah membuat gerakan lainnya seolah-olah mampu melihat masa depan. Jelek. Dalam waktu beberapa menit, salah satu dari pangeran iblis telah tewas. Dia pun meletakkan telapak tangan kirinya di tubuh pangeran iblis yang baru saja ia tikam. Kekuatan misterius perlahan menutupi tubuh pangeran iblis tersebut lalu tubuhnya tampak mencair lalu meresap ke dalam tubuh pemuda itu. Duar. Ledakan besar terjadi yang membuat 6 pangeran iblis lainnya pun menjaga jarak. Setelah ledakan mereda, pemuda tersebut dengan senyum sinis pun mengarahkan pedang merah di tangannya ke arah iblis lainnya. Kebahagiaan sangat terlihat di wajahnya karena seperti menikmati pertarungan dan semua pembantaian yang ada di sana. Lalu sesuatu yang membuat 6 pangeran iblis lainnya terkejut, pemuda tersebut menggunakan kemampuan pangeran iblis yang dibunuh olehnya. Pertarungan terus berlanjut dalam waktu yang sangat lama. Semua dari mereka tampak pindah ke tempat lain karena tempat mereka bertarung sebelumnya telah hancur berantakan. Juga, sangat terlihat pemuda tersebut sedikit kesulitan. Terlihat di awal pertarungan bahwa 7 pangeran iblis memang meremehkannya sehingga tidak menggunakan kekuatan penuh. Setelah kematian salah satu pangeran iblis, 6 pangeran iblis lainnya mengeluarkan semua kekuatan mereka dan juga tampak tempat mereka bertarung pun mendukung mereka. Karena hal tersebut, pemuda itu pun mengulur waktu dan membawa mereka keluar dari tempat tersebut dan tiba di sebuah tempat yang gelap diisi oleh bintik-bintik bercahaya. Lin Yan awalnya berkerut melihat tempat tersebut tetapi, ketika gambar di bawah terlihat, ia bergetar dan tahu tempat seperti apa sebenarnya itu. Ia mendapatkan pencerahan bahwa sebuah dunia ternyata memiliki bentuk bulat. Pertarungan terus berlanjut, ketika bentrokan terjadi lagi dalam waktu yang sangat lama, banyak dunia yang hancur. Lin Yan dan Xia Yuer sama sekali dan hanya menatap pertarungan tersebut dengan wajah yang sedikit pucat. Mereka telah menonton hampir seharian dan akhirnya Pangeran Iblis terkahir jatuh di tangan pemuda tersebut. Setelah selesai menyerap Pangeran Iblis terakhir, pemuda tersebut tampak dikelilingi oleh 7 kekuatan yang berbeda. Semuanya pun terkumpul di satu titik di sumbernya yaitu ki berwarna merah kehitaman milik pemuda tersebut. Beberapa saat kemudian, pemuda tersebut menoleh ke belakang dan menatap ke arah Lin Yan dan Xia Yuer yang membuat jantung keduanya berdetak sangat cepat. Pemuda yang saat ini dilumuri oleh darah pun tersenyum kecil. Itu adalah senyum bahagia saat selesai menghabisi semua musuh-musuhnya. Apa kalian berdua menikmati pertunjukan? Tanya pemuda tersebut. Dek, dek. Jantung Lin Yan dan Xia Yuer pun berdetak sangat cepat. Keringat dingin membasahi punggung keduanya. Meskipun Lin Yan adalah sosok yang memiliki harga diri yang sangat tinggi, di hadapan pemuda tersebut, ia sangat sadar tentang perbedaan mereka berdua. Itu seperti sebuah dunia dan dirinya adalah debu. Seperti yang dia katakan, 1 dari 10 kemungkinan, kau akan tiba di tempat ini. Kau tahu,
Aku sangat jengkel padanya karena memberiku perintah tidak masuk akal. Aku hanya ingin menjelajahi semesta yang luas. Oh, aku kira kau tidak akan mengerti apa itu konsep semesta. Tetapi, aku tidak bisa menolak karena Dialah yang memberiku semua yang aku miliki saat ini, dan semua tujuan itu ada padamu. Pemuda tersebut menunjuk Lin Yan dengan pedang merah di tangannya. Aku. Setelah itu, pemuda itu pun menurunkan pedangnya dan berkata beberapa hal yang membuat jantung Lin Yan semakin berdetak cepat. Ia merasa apa yang dikatakan oleh pemuda tersebut tidak nyata sama sekali. Sebenarnya, aku tidak ingin mengatakannya, tetapi aku ingin membuat kaisar manusia pertama merasa jengkel juga. Aku tidak mengetahui siapa kau dan apa tujuan kaisar manusia pertama. Aku hanyalah sisa-sisa Ki yang aku tinggalkan di sini, walaupun kau berbicara apapun, aku tidak akan tahu. Dan semua hal yang mungkin kau cari ada di rak buku itu. Aku tidak tahu apakah buku-buku yang aku tinggalkan di sini masih ada atau tidak. Setelah mengatakan itu, pemuda tersebut perlahan menguap menjadi Ki lalu memudar dalam sekejap. Lin Yan, apakah yang dikatakan olehnya benar? Tanya Xia Yuer gugup menatap Lin Yan. Lin Yan terdiam karena tidak tahu harus bereaksi seperti apa dan menjawab bagaimana pertanyaan Xia Yuer. Siapa pemuda tersebut? Apa yang dikatakan olehnya sehingga membuat Lin Yan dan Xia Yuer terkejut? Apakah benar bahwa dia adalah kaisar manusia kedua? Chapter 240, kita akan bertemu kembali. Lembah Naga. Banyak pertanyaan yang kini terlintas di benak Lin Yan. Ia merasa semua perkataan pemuda sebelumnya tidaklah nyata. Apakah yang dikatakan olehnya benar? Lalu, apa tujuannya sebenarnya mengatakan itu semua dan menunjukkan hal ini padaku? Dan dari perkataannya sebelumnya, dia mengatakan bahwa dari 10 kemungkinan, satu akan terjadi bahwa dirinya akan tiba di tempat tersebut sehingga dia meninggalkan Ki-nya untuk menunjukkan semua itu. Siapa kau? Apakah kau kaisar manusia generasi kedua? Apa tujuanmu? Batin Lin Yan. Lin Yan. Xia Yuer pun memukul leher Lin Yan dengan lembut karena Lin Yan saat ini tampak seperti seorang yang melamun. Kita lupakan masalah ini dahulu. Aku tidak mengerti apa yang dikatakan olehnya. Ayo kita lihat semua buku-buku yang ada di rak itu. Mungkin kita akan menemukan petunjuk. Lin Yan yang tersadar oleh suara Xia Yuer pun berjalan keluar dari ruangan aneh tersebut sambil memperhatikan sekilas sekali lagi gambar yang ada di dinding. Karena Lin Yan berkata seperti itu, Xia Yuer tidak bertanya lagi karena menurut pikiran terliarnya, tidak mungkin apa yang dikatakan oleh pemuda sebelumnya kenyataan. Rak-rak buku yang sangat banyak membuat Lin Yan sedikit pusing. Tetapi, karena ingin mencari sesuatu, ia pun mengambil salah satu buku lalu membukanya. Yuer, carilah petunjuk yang berguna. Jika kau menemukan sesuatu yang aneh, katakan padaku, ucap Lin Yan saat perlahan membaca buku. Xia Yuer cemberut seketika karena ia paling malas membaca. Tetapi ia tetap mencoba dan mengambil salah satu buku dan perlahan membacanya. Bahasa yang digunakan tentu saja adalah bahasa kuno yang digunakan oleh 4 klan kuno. Bahasa itu sama dengan bahasa yang digunakan oleh roh juga yang membuat Xia Yuer bisa membacanya. Lin Yan terus mengambil buku satu persatu. Karena sudah terbiasa membaca sejak kecil oleh paksaan neneknya, ia tidak merasa bosan sama sekali. Tetapi, ketika ia menatap ke arah Xia Yuer,
Ia hanya bisa menggelengkan kepalanya karena saat ini roh peri imut itu kini tertidur di atas sebuah buku dengan air liur yang menetes. Semakin lama waktu berlalu, semakin banyak buku yang tergeletak di permukaan lantai. Ini. Saat Lin Yan membaca satu buku, ia menemukan satu fakta menarik lainnya. Bahtera kuno, alat yang diciptakan oleh Kaisar Manusia generasi kedua yang bernama. Wajah Lin Yan gelap karena nama Kaisar Manusia generasi kedua dihapus oleh seseorang atau memang dibuat sengaja seperti itu. Penjelasan di dalam buku membuat Lin Yan sedikit tersenyum karena tidak menyangka bahwa ia akan menemukan apa sebenarnya itu. Bahtera kuno. Dikatakan bahwa Bahtera kuno adalah sebuah artefak. Walaupun Lin Yan tidak tahu apa itu artefak, menurutnya pasti sesuatu yang sangat berharga. Kegunaan dari Bahtera kuno yang utama adalah sebagai alat transportasi antar dimensi. Catatan yang ada di buku itu membuat Lin Yan sadar bahwa Kaisar Manusia menggunakan Bahtera kuno untuk menyeberang ke alam iblis setelah berhasil merobek penghalang tertentu. Kegunaan lainnya adalah sebagai penjara super kuat yang bahkan bisa menahan makhluk kuat sekalipun yang setara dengan Pangeran Iblis. Tetapi membutuhkan ki dalam jumlah yang besar untuk mempertahankan penjara agar tidak dihancurkan oleh sosok yang dipenjara dari dalam. Tetapi, tidak ada diberitahukan tentang cara mengendalikan Bahtera kuno yang artinya ia harus mencarinya sendiri suatu hari nanti. Tetapi, Lin Yan masih berpikir apa itu konsep dimensi. Ia menyampingkan pemikirannya lalu menyimpan buku tersebut ke dalam cincin ruang miliknya. Setelah itu, Lin Yan terus mengambil buku satu persatu. Dalam waktu lebih seharian, ia sudah membaca ribuan buku dengan sangat cepat karena ia memiliki mata raja. Pengetahuannya pun bertambah kembali tetapi tidak menemukan apa yang ia cari. Lalu Lin Yan menatap ke arah Xia Yuer yang masih sedang asik tertidur di atas buku. Apakah roh peri juga membutuhkan tidur? Batin Lin Yan lalu mengambil Xia Yuer dengan lembut. Apakah sudah pagi? Xia Yuer terbangun dari tidurnya dan menatap sekelilingnya dengan seksama. Hari sudah malam. Balas Lin Yan dengan gelengan kepala lalu menaruh Xia Yuer di pundaknya. Xia Yuer cekikikan dan merasa sedikit malu saat menatap semua buku yang telah dibaca oleh Lin Yan sementara ia bahkan hanya membaca beberapa halaman satu buku lalu tertidur. Lin Yan pun mengambil buku terakhir lalu membacanya. Urat-urat tebal pun muncul di dahinya karena buku yang dibaca oleh Xia Yuer sebelumnya adalah informasi yang sedang ia cari. Ada apa Lin Yan? Tanya Xia Yuer heran. Lin Yan memutar bola matanya ke arah roh mungil tersebut dan mendengus kesal. Jika saja Xia Yuer membaca buku sampai tuntas, mungkin kepalanya tidak akan pusing membaca semua buku seperti orang gila tanpa henti. Xia Yuer dengan wajah polosnya hanya menatap wajah Lin Yan seolah-olah melihat seorang idiot karena tampak kesal tanpa sebab. Naga hitam kehancuran. Gumam Lin Yan saat membaca beberapa lembar buku dengan seksama. Lah melihat gambar naga yang sama persis dengan kulit naga yang pernah ia lihat di dasar jurang. Tidak ada penjelasan tentang siapa sebenarnya naga hitam kehancuran tersebut. Tetapi, dikatakan bahwa spesies tersebut jumlahnya bisa dihitung dengan jari di zaman kuno sekalipun. Setelah itu, Lin Yan terus membaca buku dan menemukan tombak pembunuh naga juga. Lah terus membolak-balik halaman dan akhirnya tiba di pertengahan buku. Siapa wanita cantik itu? Tanya Xia Yuer perlahan terbang dan mendekat ke arah buku yang sedang dibaca oleh Lin Yan. Ketika menatap wanita tersebut,
Entah mengapa jantung Lin Yan berdetak cepat dalam waktu beberapa detik. Di dalam buku, terlihat gambar seorang wanita layaknya seorang dewi karena kecantikannya bisa dikatakan bahkan melebihi Xia Yuer yang dibayangkan oleh Lin Yan ketika dia dewasa. Wanita tersebut memiliki paras dingin, rambut panjang berwarna yang sangat unik campuran antara ungu dan biru tua, menggunakan sebuah pakaian unik berwarna ungu bercampur putih pudar. Matanya terlihat berwarna ungu sedikit putih yang membuat dia terlihat sangat misterius. Di tangannya, sebuah pedang bercahaya ungu keputihan terlihat sangat unik juga. Di pembatas gagang dan bilah, terlihat 3 lingkaran yang tampak seperti berputar yang membuatnya memiliki ekor kecil. Lin Yan perlahan membelai gambar tersebut seolah-olah ia merasa mengenalnya. Jantungnya tiba-tiba berderak sangat cepat saat kepalanya terasa sangat sakit. Arregegeh. Lin Yan berteriak keras sambil mencengkram erat kepalanya yang seperti hendak meledak kapan saja. Gambar-gambar aneh pun muncul di kepalanya. Gambar itu sangat buram, dalam kepalanya, ada terlihat 2 sosok wanita yang seperti sedang berbicara tentang sesuatu yang tidak diketahui oleh Lin Yan. Salah satu dari wanita tersebut pun perlahan membelai lapisan tipis energi di hadapannya sambil bergumam beberapa kata sambil meneteskan air matanya. Lin Yan. Apa yang terjadi? Teriak Xia Yuer sangat panik saat melihat Lin Yan tampak sangat menderita di permukaan lantai. Setelah itu, gambar yang ada di kepala Lin Yan pun lenyap dan ia pun langsung kehilangan kesadarannya sambil menggumamkan sesuatu. Kita akan bertemu kembali. Bersambung. Chapter 241. Goa Bawah Tanah.